Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Trader, apa kabar? Mudah-mudahan baik semua hari ini. Saya adalah Ketua Junin, saya adalah market analis untuk Forex.com. Dan seperti biasa setiap hari Minggu kita akan ngebahas outlook untuk satu minggu ke depan. Jadi kalau hari Jumat kemarin kita ngebahas weekly mover yang sudah kita bahas dalam seminggu sebelumnya tanggal 18 sampai 22 September 2023. Kali ini kita mau ngebahas kira-kira untuk seminggu ke depan bakal gimana. Memang ketika seminggu kemarin kita bahas juga sih sedikit-sedikit ke depan bakal gimana, tapi malam ini akan kita detailkan lagi itu kira-kira nanti ke depan akan seperti apa pergerakan market, baik itu secara fundamental maupun secara teknikal akan kita bahas sedikit. Oke, kita akan mulai bahas dulu dari outlook fundamentalnya ya. Oke, kenapa ini penting? Karena ini gini Sobat Ra, kalau kita berbicara analisis untuk jangka menengah ke jangka panjang, itu seringkali kita akan melihat market bergerak dengan dipengaruhi oleh data ekonomi yang tergolong data ekonomi high impact, baik itu dari Amerika Serikat, dari Inggris, dari kawasan Eropa, kemudian dari Jepang, terkadang juga dari New Zealand, Selandia Baru, juga dari Australia. Itu juga bisa mempengaruhi market dalam pergerakan untuk analisis jangka menengah ke jangka panjang. Dalam hal ini, analisis jangka menengahnya adalah dari mulai 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ada satu data lagi juga yang perlu kita pertimbangkan untuk kita perhatikan adalah data ekonomi dari Cina. Kebetulan untuk minggu ini kalau kita lihat tidak ada adanya di hari Jumat. Nah, jadi ini data dari Tiongkok, dari Cina ini juga cukup berpengaruh. Walaupun ya minggu ini nggak ada data ekonomi karena dia libur ya. Hari libur di hari Jumat itu di Cina terkait dengan Moon Festival. Tapi ya tidak hanya data dari Cina aja yang perlu kita perhatikan, seperti yang saya sampaikan tadi, dari Amerika, kawasan Euro, dari Selandia Baru, Australia, Jepang, itu bisa dan perlu kita perhatikan sepanjang minggu depan. Oke. Sobat Trader, kalau kita perhatikan memang akan sangat banyak, cukup banyak data ekonomi yang bisa kita lihat. Mulai dari hari Selasa, tanggal 26 September 2023. Ada mulai dari Amerika, ada Building Permits di situ, kemudian ada CB Consumer Confidence untuk bulan September, New Home Sales untuk bulan Agustus, kemudian disambung hari Rabunya, Core Durable Goods Orders, dari Amerika, crude oil inventories juga, kemudian dari Kamis ada data dari kawasan Euro, Jerman CPI untuk bulan Mei, lalu malamnya ada data GDP, sangat penting untuk Amerika Serikat karena ini juga pasti akan dipertimbangkan untuk arah kebijakan moneter ke depan. Seperti yang kita tahu di minggu lalu dia menahan suku bunganya, si Fed itu Federal Reserve menahan suku bunganya karena berbagai pertimbangan tentunya, walaupun target inflasi belum mencapai targetnya, tetapi mereka memutuskan untuk menahan suku bunga, dan banyak sekali yang analisis yang berkembang bahwa di bulan September itu kalau dia nggak naikin suku bunga ya mungkin sampai akhir tahun 2023 mereka nggak akan naikin suku bunga lagi. Tapi anything could happen, apapun bisa terjadi. Nanti kita akan lihat juga nanti data inflasi di bulan September, Oktober, karena mereka baru akan ada meeting lagi di bulan November nanti dan bulan Desember 2023. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kalau semakin mendekati akhir tahun akan semakin kecil kemungkinan Fed untuk mengubah arah kebijakan suku bunga. Dalam hal ini menaikkan suku bunga. Dalam hal ini pentingnya kenapa orang kok memperkirakan atau fokus ke kemungkinan kenaikan suku bunga. Karena yang kita tahu ya dari tahun lalu dia naikin suku bunga agresif. 2023 agak pause sedikit dan berhenti kemarin di 2023 itu bulan September. Apakah benar akan berhenti di bulan September kenaikan suku bunganya untuk tahun 2023, atau nanti di bulan November akan mereka naikin lagi, atau apakah nanti mereka akan melakukan pertemuan darurat atau mendadak di bulan Oktober? We never know. Yang kita lakukan adalah kita pantau saja kira-kira data yang mendukung ke arah inflasi itu apa aja. GDP, CPI, PPI, retail sales, data tenaga kerja, jobless claims, dan non-farm payrolls kita akan perhatikan untuk hal-hal seperti itu. Apakah nanti juga perkembangannya seperti apa, karena itu pasti akan mempengaruhi kemungkinan atau peluang arah suku bunga Fed di bulan-bulan mendatang. Meskipun Jerome Powell sendiri pernah menyatakan secara terbuka bahwa ada kemungkinan di tahun 2024 mereka akan menaikin suku bunga melebihi 5%. Dalam hal ini ya targetnya begini 6%. Tapi kalau kita lihat di Fed Watch Tool-nya, kita coba cek sebentar.
Untuk CME Fed Watch Tool-nya, kalau kita lihat dari forecast para pelaku pasar yang disurvei untuk hal proyeksi suku bunga Fed, kalau kita lihat untuk pertemuan di bulan November nanti itu masih sekitar 73,7% pelaku pasar memperkirakan mereka akan menahan suku bunga tetap 5,5%. Tetapi untuk pertemuan di Desember ini cukup menarik karena ada 38,4% yang berpendapat bahwa mereka akan naikin suku bunga ke area 5,75%. Nah, maka saya bilang tadi, kita perlu pantau terus ini data inflasi atau data yang berkaitan dengan inflasi Amerika Serikat. Oke, jadi dengan demikian GDP ini nanti di hari Selasa tanggal Kamis tanggal 28 September 2023 itu pasti akan dipantau juga oleh market. Kita bisa melihat ada kemungkinan dia akan naik dari 2% menjadi 2,2%. Meskipun di sisi lain initial jobless claims-nya yang juga adalah klaim pengangguran di Amerika Serikat itu menunjukkan atau diperkirakan akan naik ke 217.000 untuk Kamis lalu ya, berarti Kamis sampai dengan tanggal 21 September 2023 lalu. Oke, nah kalau kita lihat sendiri sih, kalau di minggu lalu sih klaimnya cukup rendah, di bawah perkiraan. Nah, ada kemungkinan ini kayaknya untuk lapangan pekerjaan, ya nggak tahu nanti di bulan Oktober ya kita lihat ya apakah akan menunjukkan kenaikan atau tidak. Seperti yang saya katakan tadi, kita lihat saja nanti seperti apa. Nah, kemudian ada beberapa berita dan data lagi, saya tidak akan bahas semuanya karena data yang banyak ini akan kita bahas setiap harinya atau di dalam grup Telegram VIP Forex CMF. Bagi Anda yang belum bergabung, silakan kalau Anda masuk ke website forexcmf.com ada tombol ini, silakan klik aja di situ. Tanya bagaimana caranya untuk bisa bergabung ke grup Telegram yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau sudah gabung, nah setiap hari nanti akan ada update untuk data-data yang akan muncul ini. Oke, update-nya seperti apa nanti, forecast-nya seperti apa, kemudian outlook secara teknikal harganya mau kemana, nanti setiap hari ada di situ. Oke ya, langsung aja cek di grup tersebut nanti. Ya, nah yang terakhir nanti di minggu ini tanggal 2, ini berarti terakhir di bulan September juga ya, 29 September 2023 ada Core PCE Price Index juga. Nah, ini juga merupakan data inflasi yang cukup menarik yang perlu kita pantau nanti perkembangannya seperti apa. Memang sih forecast-nya turun, tapi kan kita akan ngelihatnya nggak satu persatu data by data, tapi kita akan lihat secara umum akan seperti apa, dan itu nanti akan mempengaruhi kebijakan Fed ke depan seperti apa. Oke, nah kalau kita lihat juga ini ada data GDP juga dari Inggris, Sobat Trader, hari Jumat tanggal 29 September 2023, yang mana perkiraannya naik. GDP perkiraannya naik. Ini sih mungkin tidak banyak yang menjadi. Ini kaitannya ada dengan inflasi sebenarnya. Jadi kalau GDP naik itu biasanya juga eventually inflasi akan ngikutin. Dan sekarang untuk tingkat inflasi Inggris juga masih cukup tinggi. Sementara di minggu lalu kita melihat bahwa Bank of England memutuskan untuk menahan suku bunganya. Jadi itu yang menyebabkan pound sterling kalau Anda lihat seminggu kemarin itu terjunnya luar biasa. Kita akan bahas nanti dari sisi teknikal akan seperti apa. Jadi yang kita bahas malam ini adalah teknikal, tadi fundamentalnya sudah. Kemudian teknikalnya gold akan seperti apa. Yang penting sekali, yang erat juga kaitannya dengan US dollar tentu saja. Langsung malah kemudian euro seperti apa dan pound sterling akan seperti apa. Ya, tidak lupa kita juga akan bahas crude oil. Oke, kita langsung aja ya. Mungkin kita akan langsung ke sini nih. Kita akan langsung kita lihat indeks dolar. Ini menarik indeks dolarnya. Kalau kita lihat sobat trader indeks dolar, kita lihat nih dari kapan ini dia. Dari sejak Juli ya, pertengahan Juli 2023 sampai dengan minggu lalu dia masih cenderung bergerak dalam uptrend. Ini yang banyak trader lupa untuk memperhatikan. Jadi banyak ada yang memperhatikan gold saja, memperhatikan pound sterling saja atau euro saja, tapi banyak orang yang melupakan pergerakan indeks dolar. Padahal indeks dolar ini adalah salah satu pengukur
penguatan atau pelemahan US dollar terhadap basket of major currency, istilahnya gitu ya. Ada 7 major currency yang dibandingkan dengan dolar, muncullah indeks dolar ini. Nah, jadi kalau kita lihat memang dia lagi uptrend, tetapi kalau kita memperhatikan dengan lebih seksama, ini kita bisa melihat bahwa dia lagi tertahan di area sini, Sobat Trader. Kenapa kok saya bahas indeks dolar? Seperti yang saya katakan tadi, kita akan bahas gold, euro, pound sterling, kroton, dan lain-lain. Dan itu sangat berkaitan dengan indeks dolar ini. Kita ngelihat dia dalam uptrend, so mungkin ini sejalan dengan pelemahan pound sterling, pelemahan gold juga. Tetapi kalau kita perhatikan betul-betul dia lagi tertahan di area ini. Kita ambil time frame 4 jam, dan itu ada kemungkinan adalah outlook untuk jangka menengah. Dan ada kemungkinan ya sekali lagi, dia kalau bertahan di area resistance ini, yang mana dia adalah di area sekitar 105.1 sampai 105.5 lah lebih kurang ya. 105.5 di area situ. Selama indeks dolar masih tertahan di area situ, memang ada kemungkinan dia akan turun lagi. Tapi kalau kita melihat dari pergerakan sekarang ini, walaupun dia memang lagi ketahan, tapi tidak terlihat ada indikasi seperti ini. Belum setidaknya, belum terlihat ada indikasi kayak gini nih. Ini kalau kita melihat dia berhenti di sini misalkan ya, berhenti di sini kemudian dia pulling down, ada kemungkinan akan terjadi koreksi setidaknya dengan indeks dolar. Dan kalau itu terjadi mungkin goldnya akan naik, euronya akan naik, pound sterling akan naik mungkin ya. Tetapi untuk saat ini Sobat Trader kita tidak melihat hal itu terjadi. Yang kita lihat adalah dia masih berada di area ini, walaupun secara historical ini adalah area resisten yang cukup penting, berarti acuannya 1, 2, 3, 4 yang di sini. Nah, kalau dia bertahan di sini ya mungkin akan turun, tetapi tetap ada kemungkinan kalau dia justru tembus ke atas area resisten ini, maka penguatan US dollar atau penguatan indeks dolar kemungkinan akan berlanjut. Dan kalau itu terjadi, Sobat Trader, ada kemungkinan di goldnya akan melanjutkan ke pelemahan. Dan kalau kita lihat juga di gold, ya kita coba cek sekarang ya. Gold ini kita bisa melihat area resistance-nya. Area resistance-nya ada di area sini. Sampai sinilah lebih kurang. Jadi kalau kita ambil area, itu dari sini juga kita bisa ambil. Nah, ini adalah area resistance di gold untuk sepanjang minggu lalu sampai minggu depan ya. Ini ada di kisaran 1947.01 sampai 1952.47, dan di situ kita bisa melihat patokannya mana. Ini ada area konsolidasi di sini, lalu dia bouncing, dan dari situ dia turun. Ya, kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini dengan adanya historical price seperti ini, ada bouncing seperti ini bisa menjadikan area resisten yang cukup signifikan. Dan kita bisa melihat bahwa kalau memang kondisinya seperti ini, apalagi kalau kita lihat ini ada candlestick bearish yang cukup panjang. Memang dari sini ke sini dia ada naik sedikit, tapi candlestick bullnya pendek-pendek, kecil-kecil. Dan ini malah dia semakin kecil di sini. Berarti untuk saat ini kita masih bisa memperkirakan secara teknikal maupun secara fundamental, kalau kita gabungin masih ada potensi harga emas akan mengalami pelemahan lagi di minggu depan. Nah, di mana kira-kira area resisten yang perlu kita perhatikan? Itu kira-kira di area sini nih Sobat Trader. Area resistance-nya kira-kira ini deh, kita bisa ambil di sini. Oke, kalau kita tarik ke belakang ini ya bisa kelihatan ya. Nah, di area sini itu acuannya ya atau referensinya 1. Kelihatan jelas ya, 2 bouncing balik, terus dia coba pullback lagi, bouncing nggak tembus, balik lagi walaupun dia tembus. Kemudian di sini dia resisten become support waktu itu, kemudian dia turun lagi, bouncing lagi di sini, dan sekarang lagi testing di sini. Ingat di sini juga ada konsolidasi. Jadi area resisten ini juga area resisten ya. Area resisten nggak hanya 1 dan tidak hanya 1 angka ya. Kalau kita lihat di sini, ini area berapa nih? Kira-kira dia di area sini sampai sini. Oke. Berarti area yang perlu kita perhatikan sekarang adalah area kisaran 1924.14 sampai 1929.94. Oke. Nah, di sini kita perlu memperhatikan untuk seminggu ke depan apakah ada konfirmasi sinyal sell di area ini. Kalau kita lihat sekarang,
Oke, ada ini agak menceng sedikit, tapi kalau kita lihat ini adalah kalau kita lihat candlesticknya ini menunjukkan indikasi netral sebenarnya cenderung ke bearish karena dia masih tertekan ya. Nah, kalau seperti itu maka ada kemungkinan dia turunnya kira-kira kita ambil target terdekat ini aja dulu ya. Ini target terdekatnya kalau kita ambil dari sini. Ini banyak nih acuannya ini. Nah, acuannya kira-kira ini sampai sini, kira-kira ya. Ini kalau kita tarik ke belakang, ini bisa jadi acuan juga. Nah, di sini target pertamanya lebih kurang, sobat trader. Ini target pertamanya. Kalau dia turun mungkin akan ke sini dulu. Oke, itu di kisaran berapa ya kira-kira ya? Cek di kisaran 1913.4 lah ya, sampai 1907 lah kira-kira seperti itu ya. Kira-kira dia sampai kalau dia berhasil break lagi, sobat trader, kalau break lagi, ya mungkin dia akan ngincer ke area sini dulu deh. Ke area low-nya ini, itu kira-kira area sini. Tapi it's a little bit too far away kalau saya pikir ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kita ambil saja mana kira-kira acuannya di sini pasti. Ini ada acuan di sini 1 2, kemudian kita bisa ambil yang ini deh. Oke, nah kalau udah berhasil break lagi berarti ini target pertamanya ya. Target pelemahan pertama untuk gold minggu ini adalah 1938.4 sampai 1907. Target keduanya adalah area sini. Area 1895.65 sampai 1884.9. Oke, so this would be our first target untuk pergerakan bearishnya, dan kemudian target keduanya, second targetnya di this area 1895.65 sampai 1884.9. Oke. Sebagai antisipasi, antisipasinya terus gimana, Pak? Antisipasinya sebenarnya bukan, karena ini kita kan bicara jangka menengah ya. Jadi kalaupun nanti dia break ke atas area 1929.94, mungkin kita akan melihat pergerakan untuk testing area resisten ini 1947.01 sampai 1952.47. Tapi selama dia belum break ke atas area ini, masih terbuka cukup besar peluang untuk dia kembali moving down ya. Artinya apa? Kalau Anda mau bicara strategi trading, karena kunci kita adalah di area ini, maka Anda masih bisa mencoba untuk fight sell atau short selama dia belum break ke atas area ini. Kalau dia break ke atas area itu, mungkin kita akan melihat pergerakan setidaknya ke area sini. Itu kira-kira area 1972.09 atau 0.1 deh, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kunci kita adalah area ini. Tergeser. Nah, kunci kita ada area ini, kalau dia break baru dia kemungkinan ke 1972.1. Oke. Alright, kita move kemudian ke crude oil dulu aja ya. Kita move ke crude oil dulu. Oke. Oh ya, ini masih ada sisa-sisa kejayaan kita ya. Oke, ada yang ikut by the way, ini ascending triangle. Ketika dia break, kita sudah bahas berkali-kali targetnya ke sini, kita bilangnya waktu itu ya. Wah, ke area sini targetnya ternyata lewat ya. Dan kalau Anda ingat juga di hari Jumat saya juga bahas bahwa ini kan udah lewat ya, ini udah lewat. Kita punya area buy, itu kira-kira di area sini area buy-nya. Nah, sekarang akan seperti apa? Nanti kita akan coba cek ya. Akan seperti apa untuk sekarang? Kita akan coba lihat sebentar. Oke, untuk crude oil sih kayaknya masih sama ya. Kalau kita lihat, kita ambil Fibonacci retracement lah, misalkan dari sini swingnya di situ. Itu kita ketemu ada area buy di sini, cuy. Sobat trader tuh di sini nih. Set, ada area buy di situ. Kalau pakai Fibonacci retracement, waduh kegeser dia. Ini swing low, ini swing high. Oke. Kalau kita gedein begini lebih kurang. Nah, untuk area buy-nya ada area di sini. Area berapa tuh? Area 88.53 sampai 90.01. Dan waktu itu kita sudah sempat bahas di hari Jumat ya. Ini kalau kita lihat ada pergerakan cukup oke, walaupun kita perlu cek ya. Kalau untuk pergerakan up-nya targetnya sini aja dulu sih. Pertama di 90.92.
Oke, 90.92. Target keduanya di sini kira-kira 92.4 itu high 20 September kalau nggak salah. Coba kita cek, bener nggak? Oh, 19 September ternyata. Oke, kalau udah mau buy, targetnya adalah 90.92 sampai 92.4 untuk minggu ini. Tapi untuk antisipasinya saya sarankan Anda perhatikan area 87.62 ya. Ini ada area 87.62. Ini dia. Ini kalau saya ambil nih di sini nih areanya 87.62. Kalau dia break, mungkin kita akan melihat ke penurunan ke 86.14. So, itu sebagai alternatifnya kalau Anda mau short, oke? Oke, kita move ke mana dulu? Mau GBP USD dulu, Euro USD dulu deh. Euro USD, nice ya. Ini saya juga sudah bahas ini minggu lalu. Ini ada flag, bearish flag. Saya bilang waktu itu kalau dia pullback ke area bearish flag ini, lower line-nya, di situ sell-nya Anda bisa sell lagi. Ada yang sell nggak di area ini? Kan kalau kita panjangin, wuhui, dia ke sini, terus dia ke situ, jebret. Nah, oke lah, tapi itu udah kejadian. Next akan seperti apa? Channel ini kita buang dulu, jadi yang jadi flag ini. Sekarang, kalau kita ngelihat sobat trader untuk time frame H4 atau 4 jam, karena kita bicara outlook-nya mingguan, kita bisa melihat ini dia ada breaking channel lagi sebenarnya nih. Ini ada channel lagi, walaupun kita tidak bisa sebut ini flag juga karena flag pole-nya kurang panjang. Tapi kalau ada breakout channel seperti ini, sama sebenarnya perlakuannya dengan flag. Jadi kalau kita bisa melihat ada dia pullback ke area lower line-nya di channel ini lagi, disitulah waktu kita untuk mencari konfirmasi sinyal sell. Silakan ada screenshot chartnya, Anda nanti tinggal gambar di chart Anda masing-masing. Karena saya tidak bisa pastikan angkanya di berapa. Kalaupun kita mau ambil angka area resisten, paling saya ngambilnya gini, sobat trader. Paling-paling ya begini, tapi ini nggak terlalu akurat kalau kita bicara pattern ya. Kalau mau cari-cari mungkin di area sini deh. Ini berarti areanya di kisaran wait. Sini itu berarti area 1.06613 sampai 1.06972 itu area resistennya. Tapi bisa saja nanti dia nyundul-nyundul dikit naik ke atas. Pokoknya selama dia masih belum tembus lagi ke atas upper line channelnya, masih oke untuk sell. Masih oke untuk sell. Dia sini masih sell, dia di sini masih sell. Untuk batasan resistennya sendiri mungkin kalau mau diambil patokannya daerah sini aja deh. Untuk resistennya mungkin kalau dia udah tembus ke atas area ini, yang mana itu adalah area kisaran sini. Oke, itu kisaran area 1.07611 sampai 1.08163. Nah, itulah. Pokoknya kalau dia belum break ke atas area ini, masih berani sell. Oke, untuk euro seperti itu. Oke, bagaimana kalau dia nggak ada pullback ke atas? Bagaimana kalau dia terus langsung turun? Maka Anda perlu perhatikan area support ini. Kuncinya mungkin kira-kira di area ini nih. 1.06117. Oke, jadi kalau dia break ke bawah area tersebut, barulah mungkin Anda perlu bisa mempertimbangkan untuk sell, walaupun dia nggak pullback, tapi mohon perhatikan bahwa tetap area resistennya atau cut loss-nya di area ini. Jadi nanti perlu dihitung nanti risk reward ratio-nya ya. Karena nanti kalau Anda berhasil melihat breakout ke bawah ini, maka target kita nanti di sini, sobat trader. Saya akan pakai Fibonacci expansion dari swing high ke swing low di sini. Kemudian saya tarik dari swing high di sini. Nah, ini dia. Targetnya kira-kira di area ini. Cantik sekali. Oke, targetnya adalah kalau dia break ke bawah ini ya, kalau dia break ke bawah 1.06117 sebelum dia sempat pulling up dulu ke area lower channelnya ini atau ke area resistance ini, tapi dia break dulu dia ke bawah 1.05117, maka ada kemungkinan Anda akan melihat penurunan ke area 1.05442 sampai 1.04, jauh banget nih, 04232. Oke, catet. Nah, gimana Pak kalau ya justru breaknya ke atas ini? Dia justru break ke atas 1.08163. Ya, berarti ada kemungkinan dia up dong. Atau mungkin sampai ke sini aja deh. Untuk sementara ya, upnya sampai ke 1.09389. Kemungkinan ada up ke sana. Oke,
Itu untuk EURUSD. Terakhir untuk malam ini kita akan bahas GBP USD. Oke, sobat trader, seperti yang kita sudah singgung di awal tadi, ketika Bank of England memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya, nggak naikin suku bunga walaupun inflasinya masih jauh di atas target, ya, sudah bisa diduga sebenarnya yang terjadi adalah penurunan GBP USD atau pelemahan pound sterling dengan cukup tajam banget anjloknya ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, cek ya, sebentar. Saya cek dulu di sini, nggak kelihatan. Waduh, ini mah ya udah kita terpaksa kita pindah ke time frame daily. Nah, karena supportnya nggak kelihatan. Oke, nah ini supportnya sekarang kelihatan nih. Saya bisa melihat area support itu di area ini deh. Ini support, ini juga support. Oke, kita ambil di sini aja area supportnya nih. Set, kira-kira kayak begitu. Oke, kemudian kita punya area resisten di area ini sih sebenarnya resistennya di sini nih. Ini resistennya di area sini. Kalau kita adjust sedikit, nah di area sini. Patokannya ini ya, Nih patokannya ini 1, 2, 3 congestion. Ini 1, 2 ini patokannya. Mungkin sebab gini, secara fundamental Bank of England agak aneh nih. Kalau menurut saya, kalau menurut mereka tentu mereka punya pertimbangan sendiri ya. Sebab orang-orang di MPC, Monetary Policy Committee, itu semacam Dewan Gubernurnya Bank of England. Bukan orang sembarangan pasti ya. Mereka pasti punya pertimbangan sendiri lah, punya pemikiran sendiri, dan itu pasti bukan pemikiran abal-abal karena orang-orang hebat semua di sana. Kenapa mereka mempertahankan suku bunga di saat inflasi Inggris masih jauh di atas target, ya masih jauh di atas target, sekitar 7% kalau nggak salah sekarang. Sementara target inflasi itu di 2% sampai 3% maksimal. Nah, kenapa kok mereka justru mempertahankan? Pasti ada pertimbangannya, tetapi itu menyebabkan market jadi enggan untuk hold atau memegang atau menyimpan pound sterling. Mereka jual pound sterling karena yieldnya jadi rendah dong, karena nggak dinaikin kan suku bunganya kan. Nah, itu ketika dia turun, ya secara teknikal masih ada kemungkinan dia akan turun lagi. Kalau turunnya itu mungkin ke area sini, itu areanya berapa kira-kira ya? Itu kira-kira area sebentar. 1.20163 sampai 1.1717914. Tapi saya pikir Anda perlu juga untuk mewaspadai pullback dulu. Jadi ada kemungkinan nanti bentuknya akan begini. Nah, jadi kemungkinan dia nanti pullback dulu ke sini. Di sini nanti Anda bisa cari konfirmasi sinyal sell, baru kemudian dia turun lagi. Nah, untuk patokan cari konfirmasi sinyal sellnya itu mungkin di area sini lebih kurang ya. Lebih kurang itu di area 1.23103 sampai 1.2453. Oke, sobat trader, saya pikir itu dulu ya yang bisa kita bahas untuk weekly outlook untuk pekan ini, untuk analisis pekan depan, berarti ya pekan tanggal 25 sampai 20 berapa itu? Sampai 29 ya, sampai 29 September 2023. Jadi, tapi saya sarankan tolong ini direview lagi. Jadi, kalau Anda sudah lihat ini, tolong direview lagi karena setiap hari Anda mungkin perlu cek ya. Setiap hari Anda perlu cek apakah level support dan resistensinya masih bertahan atau tidak. Kalau masih bertahan, Anda bisa tetap follow. Tapi kalau sudah misalkan berubah, Anda bisa langsung konsultasi dengan tim market analis Forex CMF melalui grup Telegram VIP. Oke, itu dulu dari saya. Selamat menikmati sisa akhir pekan. Saya Eko Trijuni pamit dulu. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.